selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Oke, jadi di belakang saya ini udah ada satu unit jenis sepeda motor. Ini jenis Beat ESP. Oke, jadi untuk permasalahannya, motor ini mengalami mati total ya, nggak bisa hidup. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan tes saja ya. Oke teman-teman, jadi ini motornya kita akan coba tes hidupkan kunci kontak. Nah, jadi untuk di bagian speedometer ini menyala ya. Sekali lagi. Namun untuk di bagian full pump sepertinya nggak berdengung ya. Kita akan coba tes. Oke ya, nggak ada suara ya. Full pumpnya itu nggak berdengung. Pantas saja motor ini mati karena untuk di bagian full pumpnya nggak berdengung. Jadi untuk suplai bahan bakar ke injektor itu nggak ada ya. Kita matikan dulu kontaknya, kita cek. Nah, karena ini motor injeksi dan full pump itu hidup berdasarkan suplai arus dari aki. Maka pertama sekali kita akan cek tegangan akinya. Oke, jadi kita pastikan tegangan aki ini mencapai 12 volt ya. Oke, kita akan langsung ukur aja. Yang merah di positif, ini hitam kutub negatif. Oke, jadi untuk voltnya ini 12,8 ya. Seharusnya untuk volt segini ini full pump menyala ya. Oke, itu yang pertama. Poin yang pertama itu baterai aman ya. Selanjutnya kita akan coba tes di bagian sekring menggunakan ini aja, tes pen. Oke teman-teman, karena kita ingin mengecek di bagian tegangan atau di bagian arus, kita taruhkan penjepitnya ini di bagian massa ya. Terserah di bagian mana, yang penting di massa. Di sini saya letakkan langsung di akinya. Oke, jadi untuk tes pen menyala. Kita cek dulu untuk sekring di bagian sebelah kiri ya. Ini arus standby. Yang 25 ampere menyala. Menyala. Kemudian yang 5 ampere menyala. 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 Oke, jadi untuk di bagian sekring standby ini menyala semua, artinya ini terkonek, sekring nggak ada putus dan jalur kabel juga nggak ada putus ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan sekring standby itu adalah sekringnya ini dialiri arus atau ada arusnya ya sebelum kunci kontak itu on. Oke, selanjutnya kita akan coba cek sekring yang sebelah kanan ya, yang 10 ampere. Ini yang 3 ini ya, yang 10 ampere. Ini yang bekerja setelah kunci kontak on. Kita on kan.
Oke, jadi ini kunci kontak kita on dulu. Menyala. Kita matikan. Menyala. 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 Oke, jadi menyala. Menyala. Oke, jadi untuk baterai, relay, dan juga screen semuanya aman. Untuk di bagian sini semua aman ya. Namun motor masih belum bisa hidup ya, dan full pumpnya masih belum berdengung. Oke, jadi sedikit kita jelaskan. Jadi untuk di bagian full pump itu ya bisa hidup dan bisa berdengung, itu tersambung juga dengan injektor ya. Oke, apabila injektor itu dalam keadaan kendor atau tidak terpasang atau kabelnya ada yang putus, maka si full pump pun dia nggak akan hidup, nggak akan berdengung. Oke, jadi untuk itu, untuk memastikan, kita akan buka aja ya untuk di bagian covernya biar lebih jelas. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian cover ini udah terlepas. Kita akan coba cek arus di bagian ini ya, bagian injektor. Kita lepas dulu ya. Oke ya, jadi seperti ini. Sebentar, kita ambil jarum. Adalah arus 12 volt ya. Jadi untuk warna kabelnya itu yang hitam ya, yang hitam bergaris putih ya, yang hitam bergaris putih ini adalah 12 volt. Kita tancapkan aja jarum seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian ini kita langsungin aja ke masa. Oke, kita akan coba tes dulu di aki. Oke ya, untuk tes pen menyala seperti itu. Oke. Kemudian kunci kontak kita on. Nah, jadi untuk di bagian spring ini menyala, menyala. Oke, jadi untuk di bagian spring yang ini, setelah kunci kontak on menyala semua. Oke, kita akan cek di bagian injektor seperti ini. Seperti ini. Oke, kelihatan ya, kelihatan. Matikan kunci kontak. Oke, mati. Hidupkan, menyala, matikan, hidupkan. Oke. Nah, jadi untuk di bagian injektor ya, untuk di jalur kabel injektor ini ya, ini nggak bermasalah untuk di bagian jalur 12 voltnya. Oke, selanjutnya kita lepas jarumnya, kita pasang kembali di bagian injektornya. Oke, kita pasang sekarang. Nah, sekarang kita mengarah ke bagian ini ya, jalur kabel yang menuju ke full pump. Kita lepas dulu. Oke. Di sini juga ya kurang nampak ya. Nah, di sini juga ada kabel berwarna hitam bergaris putih ya. Oke, jadi untuk yang hitam bergaris putih ini adalah 12 volt ya. 12 volt. Ini adalah 12 volt. Kita akan coba tes. Oke. Jadi ini menyala ya. Kita
kunci kontak matikan, mati, hidupkan, hidup, matikan, mati, hidupkan, hidup, matikan, mati. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian sirkuit kelistrikan, menurut saya ini nggak bermasalah ya. Selanjutnya kita tinggal buka di bagian sini ya. Di bagian full pumpnya ini kita akan buka. Kita akan lihat apakah memang pompa bahan bakarnya atau rotaknya itu yang mati, ataupun ada kabel yang terputus di dalam ya. Kita juga belum tahu, kita belum buka. Oke, jadi untuk biar tidak penasaran, kita langsung buka aja. Oke teman-teman, di sini lagi hujan, jadi kita mau pindahin motor, dan kita juga akan sedikit bergeser ke depan ya. Nah, jadi pada saat seperti ini ya. Nah, hidup ya. Kita coba masukin. Nah, pada saat dimasukin ke dalam tangki, dia nggak hidup. Oke, kita akan cek gini ya. Kita hidupkan. Oke teman-teman, jadi kalau seperti ini kita nggak usah bingung-bingung lagi. Permasalahannya itu udah positif, itu rotaknya lemah ya. Jadi pada saat dia direndam ke dalam bensin ya, itu kan ini terendam. Jadi dia nggak sanggup untuk memutar karena saking lemahnya ya. Oke, jadi gitu aja. Kita akan coba ganti rotak aja ya. Kita ganti dengan yang baru. Oke, jadi untuk rotak yang baru ini udah kita sediakan dengan kode K16-901. Ini kita beli yang ori. Sekaligus kita beli pempes dan juga karet tangki. Oke, jadi kita akan langsung pasang aja. Dan untuk cara pemasangannya sama seperti biasa. Untuk kabel yang positif itu merah dan yang negatif itu hitam. Dan jangan lupa untuk sealnya ya. Setelah itu kita bisa langsung pasang aja, kita masukin seperti ini ya. Nah, jadi yang kita masukin terlebih dahulu di bagian kabelnya, kita keluarkan. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah itu kita langsung dorong aja ke dalam, kita tekan sampai dia sealnya itu rapat masuk ya. Nah, kita tekan seperti ini. Oke, ini udah rapat. Selanjutnya kita tinggal pasang aja di bagian kabelnya. Untuk yang hitam itu paling pojok ya, paling pojok. Dan untuk yang merah itu di sebelahnya ya. Sama seperti yang kita lihat. Oke, langsung aja kita tekan agar dia nggak lepas ya. Oke, selanjutnya kita pasang joinnya ya, yang ada pelampungnya. Maaf, karet penutupnya belum kita lepas ya. Ini kita lepas dulu. Nah, kita ulangi pemasangan ya. Oke, kita pasang aja seperti ini. Dan untuk di bagian outputnya jangan lupa, ini sedikit nyangkut, kita cukup geser aja dengan obeng. Nah, kalau sudah pas, langsung aja kita tekan sampai bunyi klik ya, agar dia nggak terlepas. Setelah itu langsung kita pasang kabelnya dan langsung kita tekan aja ya. Oke, kemudian kita pasang pempesnya.
atau saringan bahan bakar. Jangan lupa kita pasang sealnya ya. Ini sealnya terlebih dahulu, kemudian pempesnya kita cukup masukin seperti ini, kemudian kita putar ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi kita pastikan ini untuk cantolannya nyantol ya dengan sempurna. Lanjut kita pasang ring tangkinya ya. Ini ring tangki, ini yang karet ceper ya. Nah, ini kita masukin terlebih dahulu, kemudian ini ya, ini karet gelang ya, ini adalah seal tangkinya. Nah, ini yang sering bocor ya, jadi ini juga kita ganti baru. Oke, selanjutnya kita bisa ratakan, kita putar dengan menggunakan obeng lancip seperti ini ya. Ini bertujuan agar karetnya itu rapat dengan sempurna. Oke, setelah rapat langsung aja kita beri grease sedikit. Ini untuk memudahkan proses pemasangan. Oke, kemudian kita langsung pasang aja. Kita masukin ke dalam tangki. Oke, jadi untuk proses pemasangannya ini sama aja seperti motor lain pada umumnya, khususnya Matic ya. Oke, jadi kita letakkan seperti itu, jangan dulu kita kunci ya. Kita pasang kabelnya. Oke, dan untuk selanjutnya langsung kita pasang pressure gauge. Ini kita nggak langsung pasang pada selang tekanan bensinnya ya. Kita pasang dulu di sini. Oke, jadi untuk yang pertama ini langkah yang penting setelah pemasangan full pump ya. Kita hidupkan kunci kontak beberapa kali dan minyaknya ini kita tampung ya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada sampah-sampah lagi yang masuk ya. Oke, jadi setelah ini baru kita pasang di bagian selang. Kita akan lihat untuk tekanan daripada rotak yang baru ya. Oke, kita akan hidupkan kunci kontak. Kita lihat di bagian presornya. Kita akan coba hidupkan ya. Nah, jadi untuk presornya itu berfungsi itu di angka 40 ya, 40 PSI. Nah, bahkan lebih ya, 41 ya. Ini motor belum dihidupkan. Oke, sekarang kita coba hidupkan motornya. Dan di sini kita menghidupkan dengan cara diengkol ya, karena untuk di bagian starter ini mati. Oke, jadi ini motornya udah hidup, dan untuk tekanan full pumpnya atau pressure gauge-nya itu di angka 42 ya. Itu terlihat 42 PSI. Oke teman-teman, jadi untuk permasalahan motor ini ya, bit ESP yang mati, full pumpnya nggak berdengung, itu ternyata permasalahannya ya ada di bagian full pumpnya yang udah lemah. Nah, ini full pump yang baru tekanannya mencapai 42 PSI. Oke, jadi tadi kita ganti full pump baru, kemudian pempesnya sekalian kita ganti, dan juga orange seal tangki ini ya. Jadi 3 macam itu yang kita ganti ya. Dan untuk masalah harga ya, untuk ini ya, untuk full pumpnya ini masalah harga sekitar 140. Dan ini ya, pempesnya itu sekitar 25.000. Kemudian karet gelangnya tadi ya,
itu sekitar 5.000 ya. Oke teman-teman, jadi ini motornya udah bisa hidup. Selanjutnya nanti kita akan pasang aja semua. Kita akan pasang. Oke, kita akan pasang, namun sebelumnya kita matikan dulu kunci kontak ya. Oke, jadi ini kita lagi proses pemasangan ya. Yang pertama kita kunci di bagian full pumpnya ya. Ini kita pastikan pengunciannya ini kuat ya, agar tidak copot. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa pasang di bagian joknya. Sebentar. Oke, kita akan kembalikan ke posisi seperti sebelumnya ya. Nah, dan untuk di bagian baut-bautnya kita pastikan kencang ya semua. Nah, kemudian kita bisa pasang bagian cover depan ya. Ini jadi untuk di bagian baut-bautnya kita kencangkan semua. Oke, jadi untuk langkah yang selanjutnya kita bisa pasang di bagian penutup aki. Nah, jadi proses pemasangan ini udah selesai. Selanjutnya kita akan tes hidupkan motornya. Oke teman-teman, jadi untuk permasalahan ini udah selesai. Motor udah hidup, dan untuk hidupnya ini normal ya. Kita akan coba gasnya ya. Oke, jadi untuk gasnya itu sangat responsif ya. Ini masih sangat enak ya kalau seperti ini ya di bawahnya ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini ya, tentang cara pengecekan sekaligus pergantian partnya yang bermasalah ya. Jadi tadi yang bermasalah itu di bagian rotaknya dan juga saringan pempes ya. Ini yang sudah seperti ini ya, sangat kotor. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya buat pemula. Oke, bagi yang belum bergabung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.